kita bahas tadi, kita lebih lancar dalam membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan bacaan Al-Quran yang kita baca tadi adalah menjadikan syafaatul uzma bagi kita semua ketika di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya, sebagaimana biasa, setelah kita membahas ilmu tajwid, sedikit kita akan membahas tentang ilmu. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang masalah taubat. Judulnya masalah taubat. Tanda-tanda taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda orang yang bagus taubatnya. Tanda-tanda yang taubatnya benar. Yang pertama adalah dia menjauhkan dirinya dari teman-teman yang jahat. Ya, tanda-tanda orang yang bertobat itu yang pertama menjauhkan dirinya dari kawan-kawan yang jahat. Menjauhkan dirinya daripada orang-orang yang menjadi sumber kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhkan dirinya dari orang-orang yang menyebabkan dia mendapat percikan daripada laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau yang ditemani kita orang yang disayangi Allah, orang yang dicintai Allah, kita akan dapat percikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapatkan percikan barokah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita dulu di samping orang yang disayangi itu tidak berbuat apa-apa, hanya sekedar duduk di samping orang yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidur tidak beribadah, tapi dia ada di samping orang yang disayangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rahmat itu sampai kepada kita, barokah itu sampai kepada kita, karena berada di dekat orang yang disayangi, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikian juga halnya ketika kita duduk berdampingan dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di sampingnya, walaupun kita tidur, ya, walaupun kita tidak berbuat apa-apa seperti yang dia perbuat, tapi kita dekat, malah akan dapat sawab yang tidak baik, ya, sawab dari yang tidak baik dari orang-orang yang jahat. Makanya tanda orang yang tobatnya bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah di antaranya dia menjauh daripada kawan-kawan yang jahat. Ya, karena kawan jahat itu akan membawa dampak yang negatif bagi kita. Ya. Misalnya kita duduk bersampingan atau bersanding dengan orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita duduk di dekat pancuran air panas, pasti kita akan dapat percikannya. Nah, jadi tanda orang yang membaguskan taubatnya itu pertama menjauhkan diri dari orang-orang yang jahat. Itu tanda yang pertama. Kemudian tanda-tanda yang kedua yang membaguskan taubatnya itu bahwa dia mempersiapkan diri untuk kematian. Ya, tanda-tanda orang yang taubatnya benar, tanda-tanda orang yang taubatnya bagus, dia mempersiapkan diri untuk kematian. Ya.
Mengapa dia harus mempersiapkan diri agar supaya dia tidak menemui kesusahan dan penderitaan di dalam masalah kematian. Ya, kematian itu mulai daripada sakaratul maut. Nah, yang disebutkan kematian mulai dari sakaratul maut. Ada persiapan khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menghadapi sakaratul maut. Ya, misalkan kita membaca Al-Quran, yaitu diantaranya untuk menggunakan sakaratul maut. Ya, menghadapi munkar nakir, ada persiapan khusus supaya bisa lulus daripada munkar nakir. Dibangkit dari kubur menuju padang mahsyar yang sangat panas, ada persiapan khusus agar kita bisa terhindar dari panasnya waktu itu di padang mahsyar. Menghadapi timbangan, menghadapi titian atau jembatan Shiratal Mustaqim, ada persiapan khusus untuk menghadapinya. Nah, itu semua ada persiapannya agar bisa selamat sampai menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita bertobat kepada Allah, mana yang tobat yang benar itu? Yang pertama, tobat yang benar itu adalah kita menghindari daripada kawan-kawan yang jahat. Yang kedua, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ya. Nah, orang yang tobatnya benar, orang yang tobatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mempersiapkan segalanya untuk menghadapi tantangan yang demikian itu. Nah, itu diantaranya ciri-ciri orang yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri yang ketiga, mujtahidan ala taati rabbih. Dia bersungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustadrikan ala mafata min taati rabbih. Dia memperdapati atas yang keluputan daripada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu dia pernah tidak sholat, kemudian dia qadha sholat itu. Dulu pernah meninggalkan puasa wajib, kemudian dia qadha puasa itu. Dulu pernah dia tidak berzakat atau pernah berzakat tapi bayarnya kurang, dia qadha zakat itu. Nah, itu tanda orang yang tobatnya benar. Ini tanda orang yang dosanya atau yang membawa dosanya itu kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa bisa membawa kita ke surga. Ya, bukan hanya tobat yang membawa kita ke surga, tapi dosa bisa membawa kita ke surga. Ketika kita berdosa, kemudian kita mesal, lalu kita pokok, kita bayar dosa itu. Maka dosa itu yang tadinya sisa berbuah menjadi pahala. Ya. Nah, ini tanda orang yang dosanya itu membawa dia ke surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobatnya yang bagus. Tobat yang bagus itu antara lain adalah memperdapati yang luput daripada Tuhannya. Seperti tadi dijelaskan, kalau dulu kita masih muda, sering meninggalkan sholat, maka sekarang waktunya kita cicil qadha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bentuk penyesalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu kita sering meninggalkan puasa wajib, masih ada kesempatan ketika kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebus mengqadha yang dulu pernah ketinggalan. Ya. Maka ketika kita sholat puasa sunnah, niatkan qadha. Kalau kita punya qadha, insya Allah lunasnya bukannya kebayar jadi lunas, dan puasa sunnahnya juga insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi niatan qadha. Ya, kalau dulu kita
pernah meninggalkan puasa wajib, ya. Atau kita pernah meninggalkan zakat, bayar zakat, maka sekarang kodok, ya. Sekarang kodok, bayar, ya, sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan hukum syarat. Nah, itu adalah satu bentuk tobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya menyesal, bukan hanya berhenti dari perbuatan yang tidak bagus, tapi juga ketika kita ingat dulu kita pernah meninggalkan puasa, bayar sekarang. Dulu pernah kita meninggalkan sholat, Tuhan, ketika waktu ada waktu senggang, ya. Kemudian mutaliban lil halal wa ridho ala man zalamahu min ibadihi, menuntut halal, ya, menuntut halal, minta ridho atas orang yang pernah kita zalimi daripada hamba-hamba Allah, ya. Dulu pernah dia kusakiti, datangi, kemudian kita minta halal, minta ridho. Dulu pernah dia kudzalimi, kuaniaya, datangi, minta halal, ya, supaya diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta halalnya, minta kerinduannya untuk diluluskan amal yang dulu pernah kita lakukan. Dulu pernah kita mengambil uang orang lain, ya, datangi orangnya yang pernah kita ambil uangnya itu. Kalau punya kita bayar, ya, punya kita bayar. Minta halalnya, minta ridhonya. Dulu aku pernah minum di warung, tidak pernah bayar, ya. Sekarang kalau ingat bayar, ya, Pak, bayar. Minta halal, minta kerinduannya. Nah, itu tobat yang bagus. Bukan hanya sekedar menyesal, tapi ada tindakan. Ada tindakan. Dulu pernah kita waktu sekolah makan 5 bilang 1. Nah, bayar. Ya, itu bayar. Kenapa? Karena itu yang menghalangi diterima tobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sering mengoreksi dirinya, ya, dari mulai balik zaman dulu sampai sekarang, ya, apa yang pernah kita lakukan kesalahan itu, maka ketika kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus diselesaikan dulu kalau yang berkaitan dengan manusia, ya, berkaitan dengan manusia. Tanda membaguskan tobat itu, jadi kalau hanya sekedar menyesal, hanya sekedar berhenti, ya, bercita-cita untuk tidak mengulangi lagi, tapi tidak ada membayar, tidak ada memperdapati, tidak minta kerinduan, itu tentu tobatnya tidak bagus. Tobatnya tidak bagus, berarti ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita dulu sering meninggalkan sholat, maka sekarang harus qadha. Dulu kita sering meninggalkan puasa. Nah, ketika kita puasa sunnah, niatan qadha. Insya Allah kebahagiaan berpahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau qadha itu wajib, ya. Kalau puasa sunnah, ya sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ya. Dulu kalau kita punya hutang bayar, ya, karena hutang itu bisa menghalangi maka diterima tobatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pakam min waliin min awliyaillahi kana mujahidan ta'ata rabbi sumataba wa ahsana taubatul fasara ila masara ilaihi. Berapa banyak wali-wali Allah dari kalangan aulia Allah yang dulunya jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dulunya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ahsana taubatu, kemudian dia membaguskan tobatnya, akhirnya jadilah mereka kepada sesuatu yang jadilah mereka kepadanya. Artinya tidak sedikit wali-wali Allah
yang asalnya orang ini sangat jauh daripada Allah Subhanahu. Tidak sedikit wali-wali Allah yang asalnya dulu ahli maksiat kepada Allah Subhanahu, tapi karena mereka menyadari bahwa kehinaan dirinya dengan maksiat itu, lalu mereka tobat dan membaguskan tobatnya, akhirnya mereka jadi aulia Allah, akhirnya mereka jadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Misru fadhail bin Iyad, contoh yang terkenal kisahnya, ya. Karena syatirun, dulu dia adalah perampok, ya, pembunuh, perampok, kemudian tobat, membaguskan tobatnya, maka jadilah dia min kibaril auliyai, aulia yang besar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dulunya perampok, tukang membunuh, ya, tapi dia membaguskan tobatnya, dan tobatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia sampai jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, saking bagus-bagusnya tobat yang tadinya dosa berubah menjadi pahala. Ya, itu adalah bagi kemuliaan bagi orang-orang yang taubat. Misal Utbatul Ula, ya, seperti Utbatul Ula, karena munhalikan bisyari, dulu dia tenggelam dalam kejahatan, ya, minum-minuman keras, kemudian juga mabuk, main perempuan dan lain sebagainya. Sumata kemudian dia tobat, laksana taubatulhu, dan memperbagus tobatnya. Fasur minal auliyai, jadilah dia aulia Allah, jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya seberapapun dosa yang kita lakukan, kalau kita bertobat kepada Allah dan tobatnya itu benar, ya, tobatnya benar, maka dosa itulah yang mengantarkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang penjahat jadi wali, ya. Orang bangkawarah jadi wali. Kenapa? Hasil tobatnya yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin kaum muslimin rahimahullah, padamu idza awrasa khaufan minallah wa taubat khairu min ta'atin awrasat amnan wa ujbah. Ya. Maka bermula dosa apabila menimbulkan kita ketakutan kepada Allah. Kita melakukan dosa. Kemudian ketika melakukan dosa timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menimbulkan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa itu lebih baik daripada tobat yang menimbulkan rasa aman dan ujub dengan dirinya. Dosa lebih unggul daripada tobat. Ya. Jadi dosa itu kalau menimbulkan ketakutan kepada Allah, ya, dia melakukan dosa. Habis melakukan dosa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa bersalah. Kemudian dia tobat. Itu lebih baik daripada tobat. Yang tobat itu menimbulkan aman dan ujub dirinya, ya. Jadi menimbulkan aman. Dia merasa dengan tobatnya itu menjadi aman, dirinya pasti bakal masuk surga. Ya, itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya daripada orang yang dosa tapi dosanya tobat. Ya, jadi itu lebih berbahaya daripada merasa aman, merasa ahli surga. Artinya dia sholat, di dalam dirinya ada rasa, oh ini saya paling soleh, ya paling taat, saya pasti ke surga, bahkan ujub dengan dirinya. Maka orang seperti itu lebih baik daripada yang berbuat dosa tapi dia merasa ketakutan dengan dosanya dan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, itu maksudnya seperti itu. Jadi merasa pasti ke surga, merasa dirinya ahli surga, takjub dengan dirinya. Itu taat lebih baik, ya. Itu taat lebih hina daripada maksiat. Ya, ada taat lebih hina daripada maksiat. Itu. Para hadirin kaum muslimin rahimahullah. Jadi taat itu yang dipandang Allah isinya. Taat yang dipandang Allah isinya. Dosa juga yang dipandang Allah isinya. Kenapa taat itu menjadi mulia? Karena isinya. Taat itu adalah ubudiyah. Taat itu ubudiyah. Ubudiyah itu kehambaan. Hamba Allah, kehambaan. Kehambaan itu adalah kehinaan. Jadi kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehambaan itu adalah kehinaan. Jadi kalau kita berbuat taat lalu ya, diri kita merasa jadi hamba Allah, diri kita merasa hina, diri kita merasa butuh kepada Allah. Nah, ini taat yang bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita jadi hamba Allah, melaksanakan taat kepada Allah, ya, nah diri kita itu merasa hina, ya, merasa hina. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa ujub, tidak ada rasa takabur. Karena kita hamba Allah Subhanahu wa taala, digerakkan oleh Allah, ya, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah Allah kita laksanakan, itulah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah bisa taat seperti itu, maka taat itu jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa maksiat itu menjadi musuh Allah? Ya, maksiat itu menjadi musuh. Kenapa dosa itu jadi hal-hal yang merugikan orang lain, yang merugikan dirinya sendiri? Karena di dalamnya dosa itu ada inkar kepada Allah Subhanahu. Di dalam dosa itu ada kesombongan. Di dalam dosa itu ada jauh dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia dosa itu mendatangkan siksa. Ya, jadi dosa itu adalah dia merasa sombong dengan dirinya. Dia merasa angkuh dengan dirinya. Kemudian dia merasa bukan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosanya. Jadi sebenarnya bukan dosanya, bukan taatnya yang dipandang hakiki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah isinya. Ya. Isi daripada taat, isi daripada dosa. Bukan dohir perbuatan taat. Seperti rajin sholat, rajin ke pengajian, bukan dohir perbuatan dosa, perbuatan maksiat, tapi isinya yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbuatan taat, ya, perbuatan taat, rajin ibadah, rajin sholat, ya, rajin zakat, rajin puasa, rajin ke pengajian, tapi isinya tidak sesuai. Isinya tidak sesuai. Taat ini diisinya dengan angkuh, ya. Ahli ibadah diisi dengan ahli ibadah diisi dengan sombong, ahli ibadah diisi dengan ujub. Ya, taat ini tidak akan punya arti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya pendohirnya taat, tapi isinya bukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga dosa. Kalau dosa ini di dalamnya terisi dengan kehinaan, setelah dia melakukan dosa dia merasa bersalah, merasa hina di hadapan Allah, dosa ini berisi bahwa dia sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu perlindungan Allah, maka dosa ini menjadi sesuatu yang menyebabkan dia mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dosa tapi isinya bagus. Dosa tapi isinya bagus. Dengan dosa dia menyesal. Ya,
menyesal dengan perbuatannya, merasa hina dengan maksiatnya, sehingga dia menimbulkan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa inilah yang bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya taat dohirnya, tapi isinya tidak sesuai dengan ketaatan tadi, diisi dengan kesombongan, diisi dengan ujub, dengan riya, dengan takabur, maka tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesan, ya, pesan bagi orang yang rajin ibadah, ya, supaya ibadahnya itu selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan disisipi sombong, jangan disisipi takabur, ujub dan riya. Jangan merasa diri paling soleh. Ya, jangan merasa diri paling alim. Ini sinyal, ya, sinyal supaya kita lebih hati-hati dalam taat kepada Allah Subhanahu. Juga kita orang yang kategori ahli dosa, ahli melakukan kesalahan, jangan merasa putus asa. Jangan merasa putus asa. Walaupun dulunya banyak dosa, ya, tapi dosa ini kita jadikan sebagai alat untuk mendapatkan ridho Allah. Bagaimana caranya? Caranya isi dosa itu dengan kebaikan, yaitu merasa hina, merasa bersalah, kemudian kita tobatnya dengan yang benar. Ya, insya Allah dosa yang seperti itu membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dohirnya dosa, tapi isinya to'at. Jangan sampai dohirnya to'at, tapi isinya dosa. Itu yang dimaksud. Para hadirin kaum muslimin rahimahullah. Nah, jadi bukan dosanya, bukan to'atnya yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi isinya daripada keduanya itu. Sebagaimana berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah, maksiatun aw-rasad dulan wa iftiqaran khairu min ta'atin aw-rasad izzan wa wastikbaran. Maksiat, ya, maksiat, dosa, tapi menimbulkan kehinaan dan keberhajatan kepada Allah, itu lebih baik daripada taat yang menimbulkan kemuliaan dan kesombongan. Dengan ketaatannya dia merasa mulia, pengen dihormati, ya, pengen disegani. Ya, taat berbuat kesombongan itu lebih baik daripada dosa yang menimbulkan kehinaan dan butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah diantaranya penjelasan kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini kita bisa memperbaiki diri kita, kita bisa mengoreksi diri kita. Apakah dulu kita pernah meninggalkan kewajiban kita, maka sekarang waktunya untuk mengqadhanya. Apakah kita pernah melakukan kesalahan, maka dulu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sekarang sudah rajin taat kepada Allah? Hati-hati, taatnya jangan diisi dengan kesombongan, jangan diisi dengan ujub, jangan diisi dengan riya, supaya taat itu mengantarkan kita kepada kemuliaan dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala alaihi sallallahu alaihi. Ya dzallukum sallallahu alaihi wa sallam wa radhiyallahu tabaraka rabbana wa sahabati rasulih ajma'in. Amin. Alhamdulillah mazidan ya rabbana lakal hamdu wa ya malil karim wa adil sultani. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa al-afat wa taqdi lana bi ilmi hayat wa tuqina bi sayyidat wa nafiyina wa tuballighuna bi sallallahu wa yamin bil khawat bil hayat wa ba'da al-mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mubdi'u ya mu'id ya rahim agnina bi halalika wa bi ta'atika wa bi manzilak. Allahumma inna nas'aluka as-sabata fil amri wa as-azimata wa syukra wa bi nikmatika wa husna ibadatika wa hasanal lisanan shalihan wa qalban saliman. Rabbana hab lana azwajana wa dhurriyyatina qurrata a'yun imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.